Shalom, Bapak Ibu, selamat datang di sesi pengajaran kali ini. Kalau saudara sudah siap untuk belajar bersama-sama, mari saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-10, Pak Ibu. 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-10. Alkitab bilang ini, Pak Ibu. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah begini, mari kita belajar kata per kata supaya kita bisa menemukan beberapa prinsip benar dari ayat yang baru saja kita baca, Pak Ibu. Di situ ada satu kata penting, yang pertama adalah kata mengasihi. Nah, kata mengasihi di situ dalam bahasa Yunani menggunakan kata agapao. Agapao di situ punya 4 pengertian, Pak Ibu. Yang pertama adalah to welcoming people, mengundang orang masuk, mengundang orang untuk datang mendekat, merangkul orang, menerima orang tanpa syarat. Kira-kira begitu. Nah, siapa hidup dalam kasih, artinya mereka akan menjadi orang-orang yang sangat inklusif dan bukan eksklusif. Kasih tidak mengajarkan saudara dan saya untuk hidup dalam pengelompokan dan hidup di dalam kotak, Pak Ibu. Kasih itu mengajarkan saudara dan saya untuk hidup dan menjadi sangat universal, menerima siapa saja dalam hidupnya kita dan hidup di luar kotak. Sebab begini, kalau saudara cermati tentang Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang saudara dan saya akan temukan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bergaul berdasarkan pengelompokan. Dia dikenal sebagai orang yang pribadi yang bisa menerima siapa saja. Bahkan Alkitab bilang, dia adalah teman atau dia adalah sahabat dari orang berdosa, pemungut cukai, bahkan para pelacur, dia berteman dengan mereka. Kekuatan kasih itu tidak memilih dan memilah, Pak Ibu. Kekuatan kasih itu membuat saudara dan saya mampu membuka tangan seluas mungkin untuk bisa terima siapa saja dan merangkul siapa saja dalam kehidupan kita. Nah, itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua dari mengasihi atau agapao adalah ini, Pak Ibu, to entertain, menjamu orang dalam kehidupan. Nah, kata menjamu itu kata penting, Pak Ibu. Sebab begini, saya kasih contoh. Kalau saudara hendak menjamu orang, biasanya kan ada 3 hal ini yang saudara dan saya akan memperhatikannya dengan sangat baik. Yang pertama, waktu kita menjamu orang, tentunya kita akan berani untuk mengeluarkan yang terbaik dari pihak kita, sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Yang kedua, waktu saudara dan saya menjamu orang, biasanya saudara dan saya akan berani sekali tuh repot. Lalu yang ketiga, kalau saudara dan saya menjamu orang, biasanya kita akan mengutamakan orang lain yang kita jamu. Berarti ini yang Alkitab lagi ajar kepada kita. Kalau kasih ada dalam hidup saudara dan saya, maka saudara dan saya harusnya dikenal sebagai orang yang suka mengutamakan kepentingan orang lain, lebih utama daripada kepentingan kita. Kalau kasih menguasai kehidupan kita, maka saudara dan saya harusnya dikenal sebagai pribadi-pribadi yang di dalam seluruh kemurnian dan kemampuan kita, kita berupaya untuk memberi yang terbaik kepada orang lain. Lalu berikutnya, kalau kasih itu berbicara dengan sangat kuat di dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita akan dikenal sebagai orang yang berani repot untuk ngurusin orang lain dan seterusnya, Pak Ibu. Itu pengertian yang kedua. Nah, pengertian yang ketiga dari mengasihi atau agapao adalah begini. Berupaya untuk menyenangkan orang lain tanpa melanggar prinsip benar yang tertulis di dalam firman Tuhan. Semua kita tahu, Pak Ibu, bahwa kita tidak bisa hidup untuk menyenangkan semua orang. Sebab ini yang Alkitab ajar. Saudara dan saya bisa mengasihi semua orang, tapi ada batasannya. Batasannya adalah begini, kita tidak akan menyimpang keluar dari prinsip benar seperti yang Alkitab ajar. Saya kasih contoh, Pak Ibu. Saudara dan saya tidak bisa berupaya menyenangkan orang lain lalu kemudian memutuskan untuk mencuri.
Saudara dan saya nggak bisa berupaya mengekspresikan kasih kepada orang lain dengan cara menyenangkan mereka, lalu kemudian kita memberi diri terjebak dalam drugs. Nah, itu nggak bisa. Kalau ada laki-laki yang berkata kepada seorang perempuan, "Kalau kamu mengasihi saya, maka tidurlah dengan saya tanpa sebuah ikatan pernikahan yang kudus di hadapan Allah." Lalu perempuan bilang gini, "Ya, saya mengasihi kamu, jadi mari kita tidur bersama." Nah, itu bukan mengasihi, Pak, Ibu. Sebab begini, waktu kita bilang bahwa yang perempuan bilang kepada laki-laki bahwa saya mengasihi kamu, itu kan artinya begini, saya akan menyenangkan kamu, tapi tidak akan melanggar prinsip benar seperti yang firman ajar kepada saya. Nah, itu mengasihi. Amin. Nah, yang keempat, arti dari mengasihi adalah begini, mencintai orang lain, mengasihi orang lain, sekalipun kita harus membayar harga yang mahal. Begini Pak, Ibu, mengasihi orang yang mengasihi kita, itu nggak perlu bayar harga mahal. Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, itu butuh bayar harga mahal. Makanya ini yang saudara dan saya perlu pertimbangkan. Kekuatan mengasihi membuat saudara dan saya punya daya atau kekuatan merangkul orang itu besar sekali. Kekuatan mengasihi membuat saudara dan saya menyingkirkan eksklusivitas, lalu mengedepankan, menampilkan inklusivitas di dalam kita. Kekuatan mengasihi membuat saudara dan saya berani repot buat orang lain, kasih yang terbaik semampu kita kepada orang lain, dan utamakan orang lain. Kekuatan mengasihi di dalam kita akan menegaskan kepada kita bahwa selama saya tidak melanggar prinsip benar, saya akan berupaya untuk menyenangkan kamu, menyenangkan Anda. Tapi yang keempat, prinsip kasih mengajarkan ini buat kita. Saya akan mencintai orang lain, sekalipun orang itu tidak mencintai saya. Saya akan berbuat baik kepada orang lain, sekalipun orang itu tidak berbuat baik kepada saya. Mencintai orang dengan berani membayar harga mahal adalah esensi dari kasih yang sebenarnya, seperti yang Alkitab ajar kepada kita, Pak, Ibu. Amin. Alkitab bilang ini buat kita, Pak, Ibu. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal kepada saudara dan saya. Jelas-jelas dari ayat itu kita tahu betul bahwa Bapa itu bayar harga mahal untuk manusia berdosa seperti saudara dan saya. Dia kasih yang terbaik untuk saudara dan saya. Dia welcoming kita dalam kehidupan. Dia menyenangkan kita, Pak, Ibu. Supaya begini, pada akhirnya saudara dan saya bisa menikmati kehidupan kekal waktu kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa telah meninggalkan keteladanan buat kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa meniru keteladanan yang telah Dia ajarkan kepada kita, karena kekuatan kasih Bapa itu telah Dia limpahkan kepada saudara dan saya. Amin. Nah, sekarang begini. Mari saya undang saudara untuk lihat kembali pada 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10. Tadi Alkitab bilang, barang siapa mengasihi saudaranya. Kata saudara di situ, Bapak Ibu, itu bahasa Yunani menggunakan kata adelphos. Adelphos itu artinya ada 3. Satu, saudara itu artinya yang pertama adalah saudara satu darah atau saudara satu keturunan. Yang kedua, saudara itu artinya adalah begini Pak Ibu, saudara dalam komunitas orang percaya. Gitu. Nah, pengertian yang ketiga dari adelphos atau saudara adalah begini, sesama manusia. Coba saudara perhatikan, waktu Alkitab mengajarkan tentang mengasihi, lalu menyusul dengan kata saudara, coba saudara perhatikan, tidak ada eksklusivitas di situ. Sebab kata saudara itu mengarahkan kita kepada upaya begini Pak Ibu, memperhatikan yang terdekat sampai kepada yang universal Pak Ibu.
memperhatikan yang paling dekat dengan kehidupan kita, sampai kepada siapapun yang ada pada lini kedua, lini ketiga, dan lini-lini yang seterusnya. Berarti kan ini yang Alkitab bilang, selama saudara dan saya memperoleh kesempatan untuk hidup di dunia dan bertemu dengan manusia dari kategori mana saja, maka orang-orang tersebut adalah pribadi-pribadi yang layak untuk dikasihi oleh kita dalam kehidupan. Amin Pak, Ibu. Mengapa begitu? Sebab begini Alkitab bilang. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10. Siapapun yang ditemukan sebagai pribadi yang mengasihi saudaranya, ini yang Alkitab bilang, ia tetap berada di dalam terang. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau kamu gagal mengasihi, kamu punya saudara, berarti kamu tidak hidup di dalam terang. Kamu hidup di dalam kegelapan. Saudara dan saya tidak bisa bilang bahwa kita adalah terang, kita hidup di dalam terang, lalu kita putuskan untuk begini, benci saudaranya kita, tolak saudaranya kita, pahit terhadap saudaranya kita, marah berkepanjangan terhadap saudaranya kita, dendam kesumat kepada saudara kita, lalu kita tetap mengaku bahwa kita hidup di dalam terang dan kita adalah terang dunia. Nah, itu kan penipuan terhadap diri sendiri, Pak, Ibu. Sebab ini yang Alkitab bilang, waktu kamu mengasihi saudara, maka pada momen itu kamu adalah orang yang sedang tinggal, sedang berada di dalam terang. Kristus adalah terang. Di dalamnya tidak ada pertukaran bayangan, Pak Ibu. Kristus adalah terang yang memilih tinggal di dalam kita. Terangnya ada di dalam kita, lalu kita bisa hidup di dalam terang waktu kita mempercayai Kristus di dalam firman-Nya. Amin. Sehingga pada akhirnya terang itu yang kita hidup di dalamnya, itu pada akhirnya berubah menjadi identitas saudara dan saya. Berarti kan ini yang Alkitab lagi ajar. Kalau saudara dan saya gagal ditemukan sebagai orang yang mengasihi saudaranya, satu, saudara dan saya sedang hidup di dalam kegelapan. Dua, kita deny, kita menyangkal identitas kita sebagai terang seperti yang Yesus ajar. Saudara masih ingat kan? Alkitab pernah menulis bahwa Yesus keluarkan statement, kamu adalah garam dunia, lalu kamu adalah terang dunia. Berarti ini yang Alkitab bilang, esensi dari terang adalah mengasihi. Kalau kita bilang bahwa identitas kita adalah terang itu sendiri, berarti kekuatan dari bahasa kita, kekuatan dari kehidupan kita, itu harusnya mengasihi, Pak, Ibu. Makanya kan pesan utama dalam kekristenan adalah kasih. Hukum utama dalam kekristenan adalah satu, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan seterusnya dan seterusnya. Hukum yang kedua mengajarkan kepada kita, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kemudian Yesus tambahkan adalah, saling mengasihilah kamu seorang akan yang lain. Coba saudara perhatikan. Gaya hidup di dalam Kristus, gaya hidup di dalam terang, gaya hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam pemerintahan Kristus atas kehidupan kita adalah mengasihi. Saya ulang, Alkitab bilang, kalau kamu tidak mengasihi kamu punya saudara, kalau kamu tidak mengasihi saudara satu darah, satu keturunan, tidak mengasihi saudara yang Alkitab bilang apa tadi? Dalam komunitas orang percaya, kalau kamu tidak mengasihi saudara yang adalah sesama manusia, kamu tidak sedang hidup dalam kasih, kamu tidak sedang hidup di dalam terang, kamu menyangkal identitas utama dalam kehidupan. Amin, Pak, Ibu? Berat, Pak, Ibu. Makanya kita perlu kembali kepada apa yang Alkitab ajar, supaya pada akhirnya saudara dan saya bukan sekedar dikenal sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang, tetapi saudara dan saya akan dikenal sebagai terang dunia itu sendiri. Amin. Lalu coba lihat kembali kepada 1 Yohanes pasal 2 ayat 10, Pak, Ibu. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Itu sudah. Lalu berikutnya, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Berarti Alkitab bilang, kamu tidak mengasihi saudara, kamu tidak hidup dalam terang,
kamu deny identitas yang kamu punya sebagai terang dunia. Tapi yang kedua, kalau kamu tidak mengasihi saudara, ini yang Alkitab bilang Pak Ibu, kamu, apa tadi? Di dalam dia, siapa yang hidup mengasihi saudara, di dalam dia tidak ada penyesatan. Berarti, siapa tidak mengasihi saudaranya, di dalam dia ada penyesatan. Coba. Kata penyesatan di situ, Bapak Ibu, bahasa Yunani bilang skandalon. Dari kata skandalon muncul kata skandal yang kita tahu hari ini. Jadi kan Alkitab lagi bilang begini, kalau kamu mengasihi saudara, tidak ada skandal dalam kamu punya hidup, kira-kira begitu. Tapi waktu kamu tidak mengasihi saudaramu, sebenarnya yang terjadi adalah kamu sedang menciptakan skandal dalam kamu punya hidup. Ya, too many drama, Pak, Ibu. Terlalu banyak drama kita ciptakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya tidak hidup untuk kepentingan begini, mengasihi saudara yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan kita. Saya ulang. Siapa tidak mengasihi saudaranya, mereka ada dalam penyesatan. Mereka lagi munculkan sebuah skandal baru dalam kehidupan. Mereka sedang melakukan skandalon. Apakah penyesatan? Penyesatan tuh artinya begini Pak Ibu, bengkok di dalam. Kita nggak lurus lagi, kita bengkok di dalam. Berarti kan ini yang Alkitab ajar. Semua orang yang mampu memutuskan dengan sadar dan sengaja untuk mengasihi saudaranya adalah orang-orang yang sedang lurus di dalam. Di dalam kehidupan kita milih untuk hidup lurus. Tapi waktu saudara dan saya gagal mengasihi saudara dalam kehidupan kita, maka ini yang Alkitab bilang, kamu bengkok di dalam. Itu saja tidak. Kata penyesatan atau skandalon, arti yang kedua adalah pelanggaran, Pak Ibu. Berarti ini yang Alkitab bilang, kalau kamu tidak mengasihi saudaramu, kamu sedang melakukan pelanggaran. Halo? Itu berat tuh Pak Ibu. Ditemukan sedang melakukan pelanggaran. Sudah? Berikutnya, penyesatan atau skandalon. Artinya adalah begini, kamu membuka kesempatan, saudara dan saya membuka kesempatan untuk tersandung dan jatuh. Berarti kan ini yang Alkitab bilang, siapa saja benci sama saudaranya, siapa saja kepahitan sama saudaranya, adalah orang-orang yang sedang membuka peluang untuk dirinya sendiri mengalami keadaan tersandung dan jatuh. Makanya coba saudara lihat, siapa saja yang ditemukan tidak mengasihi saudaranya, selalu saja dalam kehidupan mereka tersandung, terganjal dengan kisah apapun dalam kehidupan, lalu mereka akan mengalami satu kejatuhan, dua kejatuhan, dan kejatuhan, dan terus-menerus itu akan berputar. Seperti kata orang bilang begini, seperti lingkaran setan, nggak keluar dari sisi itu. Nah, apa yang harus kita buat? Ini yang Alkitab ajar. Mengasihi saudara. Supaya tidak ada penyesatan di dalam kita. Supaya kita tidak membuka peluang atau kesempatan untuk membuat diri kita sendiri tersandung dan terjatuh, Pak Ibu. Lalu begini, penyesatan atau skandalon artinya adalah begini, terjebak dan ditarik ke dalam dosa. Coba saudara lihat, pengertiannya ngeri sekali. Siapa tidak mengasihi saudaranya? Bayangkan ya, dia membuka peluang bagi dirinya untuk tersandung lalu kemudian jatuh. Tapi yang berikutnya, siapa tidak mengasihi saudaranya, dia akan terjebak dan ditarik ke dalam dosa. Bayangkan, tersandung, jatuh, terjebak dalam dosa, ditarik ke dalam dosa dan terjebak di situ tuh. Begini Pak Ibu, Kristus mati untuk saudara dan saya. Dia bangkit untuk saudara dan saya. Bukan untuk kepentingan supaya kita merdeka satu kali, lalu kemudian kemerdekaan itu dirampas dari hidupnya kita. Enggak. Dia mati dan dia bangkit bagi saudara dan saya untuk memberikan kepada saudara dan saya kemerdekaan, kemenangan,
untuk pada akhirnya kita ini bisa memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk hidup di dalam realita, dikasihi oleh Tuhan, lalu mampu mengasihi Tuhan. Lalu setelah kita mampu mengasihi Tuhan, kita mampu mengasihi siapa saja. Kenapa kekuatan itu Tuhan letakkan di dalam kita? Sebab Tuhan mengajarkan bahwa begini, kasih tidak akan membuat saudara dan saya tersandung. Kasih tidak akan membuat saudara dan saya terjatuh. Kasih tidak akan menjebak saudara dan saya di dalam kehidupan berdosa lagi. Kasih tidak akan membuat saudara dan saya ditarik oleh dosa dan gak bisa keluar lagi dari dosa. Enggak. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, mengasihi saudara itu penting, supaya penyesatan gak ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah begini Pak Ibu, penyesatan atau skandalon, arti yang berikutnya adalah begini, hal yang menyinggung diri. Berarti kan Alkitab bilang begini, semua orang yang ada penyesatan di dalamnya adalah biasanya orang-orang yang, maaf Pak Ibu, gampang sekali tersinggung. Bahasa orang kebanyakan, senggol bacok gitu istilahnya. Jadi kesenggol dikit kita udah marah, kita udah jengkel. Orang salah bicara dikit kita udah tersinggung, lalu menyimpan itu ketersinggungan, dan ketersinggungan itu berubah menjadi kebencian, kebencian yang kemudian berubah menjadi dendam, dendam yang kemudian berubah menjadi pahit, sehingga kita akhirnya membesarkan konflik dan mengorbankan hubungan. Nah ini yang Alkitab bilang dengan kata itu tuh, penyesatan. Begini Pak Ibu, kita semua tahu bahwa kita masih darah dan daging. Kakinya kita ini masih injak tanah Pak Ibu. Nggak ada dari kita berjalan 5 cm di atas tanah. Kita semua punya kaki masih injak tanah. Kita kadang-kadang kan begini, waktu kita ketemu dengan orang pada interaksi keseharian, kadang-kadang yang terjadi kan begini, orang salah bicara. Orang bicara kepada kita tanpa mereka mikir dulu gitu. Mereka asal bicara begitu aja. Lalu begini, waktu orang bicara sembarangan yang berkaitan dengan kita, lalu kita tersinggung di awal. Apakah itu salah? Begini, mari saya kasih tahu, itu wajar. Cuma begini, tidak wajarnya adalah apabila ketersinggungan itu saudara dan saya pelihara. Hal yang saudara dan saya harus bangun sebagai kebiasaan dalam kita adalah begini. Kalau orang bicara sembarangan buat kita atau memperlakukan kita dengan cara yang sembarangan, lalu saudara dan saya tersinggung, begini, kasih tahu untuk diri sendiri. Saya tidak boleh biarkan hidup saya penuh dengan skandal. Saya tidak boleh biarkan hidup saya ada dalam penyesatan. Saya tidak boleh membiarkan ketersinggungan ini mengkamirkan saya punya kehidupan, sehingga saya gagal mengasihi orang, lalu saya hidup dalam penyesatan. Nah, itu keputusan yang Bapak Ibu dan juga saya harus ambil dalam keseharian kita. Sebab begini Pak Ibu, kalau mau cari alasan untuk tersinggung, ya ampun Pak Ibu, semua kita tahu. Kita punya banyak alasan, banyak banget alasan untuk tersinggung dengan orang-orang di dekat kita atau orang-orang yang baru aja masuk dalam kehidupan kita, yang mereka bicara sembarangan dan berkelakuan sembarangan, bahkan memperlakukan kita sembarangan. Kita kalau mau cari alasan untuk tersinggung, kita punya banyak alasan untuk tersinggung. Tapi ini yang Alkitab ajar. Saudara dan saya harus belajar untuk one day at a time, menjadi orang-orang yang semakin mahir mengasihi saudara yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan kita. Supaya pada akhirnya begini, identitas kita sebagai orang-orang yang tinggal di dalam terang, identitas kita sebagai terang dunia, identitas kita sebagai orang-orang yang berjalan lurus, itu tetap tidak terampas dari kehidupan kita. Saudara dan saya tidak menjadi orang-orang yang bengkok di dalam, gemar melakukan pelanggaran, buka peluang untuk membiarkan diri sendiri tersandung lalu kemudian jatuh, memberi diri ditarik oleh dosa dan terjebak di dalam dosa, lalu begini, nggak akan memilih untuk menjadi orang yang gampang tersinggungan Pak Ibu. Amin.
Rasa tersinggung wajar, wajar. Tapi kita akan memilih untuk begini Pak Ibu, selesaikan itu rasa. Taklukkan itu rasa kepada prinsip benar yang telah disetujui oleh logika berpikir kita. Kita menyetujui kebenaran bahwa begini, mengasihi sesama manusia, mengasihi saudara satu darah atau satu keturunan, mengasihi komunitas orang percaya, rekan-rekan orang percaya dalam sebuah komunitas adalah pilihan utama kita, yang akan kita utamakan dibanding dengan rasa tersinggung yang mulai bermain di dalam diri kita. Selesaikan Pak Ibu rasa tersinggung supaya saudara dan saya bisa menjadi orang-orang merdeka yang hidup di dalam kebenaran, yang tidak didapati sedang melakukan pelanggaran dalam kehidupan. Amin Pak Ibu. Mari. Saya undang saudara untuk buka dengan saya Pak Ibu dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 Pak Ibu. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu, dengarkan ini baik. Prinsip yang saudara dan saya harus memegangnya dalam kehidupan kita. Hubungan jauh lebih penting daripada konflik. Kalau saudara dan saya diperhadapkan dengan realita begini, pilih mana di antara dua, hubungan atau konflik? Dengarkan ini baik. Pilihlah hubungan, bunuhlah konflik. Kalau saudara dan saya bisa memilih hubungan sebagai prioritas utama kita dalam kehidupan, lalu begini, menyelesaikan konflik yang ada, mengesampingkan konflik yang ada, maka saudara dan saya sedang mengerjakan berita penting dalam kehidupan kita, yaitu begini, mengasihi saudara, seperti yang Alkitab ajar. Mari, Yakobus pasal 2, ayat 8 sampai dengan ayat 10. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Sudah 8, 9. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Coba kembali ke ayat 8. Alkitab bilang, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ingat, tadi saya bilang kepada saudara, kata saudara, itu punya 3 arti kan? Saudara satu darah, satu keturunan, saudara sesama komunitas orang percaya, dan sesama manusia. Nah, di ayat 8 Alkitab bilang, kamu harus mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Begini Pak Ibu, sesama manusia di situ, bahasa Yunani menggunakan kata plesion. Plesion itu artinya begini, teman, tetangga, sesama warga negara, lalu orang Kristen. Ulang ya. Plesion artinya teman, tetangga, sesama warga negara, lalu orang Kristen. Itu sesama manusia. Nah, waktu kata plesion itu diajar, ini yang Yesus berupaya untuk mengajarkannya pada prinsip yang Yesus sedang upayakan untuk bangun kepada semua orang percaya. Kata plesion di situ menurut Yesus adalah begini. Siapapun, terlepas dari suku bangsa manapun, terlepas dari agama apapun, terlepas dari tinggal bersama kita atau tidak tinggal bersama dengan kita. Nah,
orang-orang itu sesama manusia. Ulang ya, Pak, Ibu. Siapapun orangnya, orang lain, yang berasal dari kelompok suku bangsa manapun, agama apapun, tinggal bersama kita atau tidak tinggal bersama dengan kita, mereka adalah sesama manusia. Makanya tadi saya bilang kepada saudara, kasih itu universal, Pak, Ibu. Kasih tidak melakukan pengkotakan. Yesus tidak mengajarkan pengkotakan kasih. Bahkan Alkitab bilang kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasih Allah tidak dialokasikan cuman kepada satu kelompok suku bangsa tertentu. Kasih Allah tidak dialokasikan cuman kepada satu agama tertentu. Ini yang Alkitab berupaya kasih tahu tentang sesama manusia. Artinya kan begini, teman saudara, suku bangsa apa aja, agama apa aja, tinggal dengan kita atau enggak tinggal dengan kita, itu sesama manusia, Pak, Ibu. Layak dikasihi. Tetangga kita, berasal dari kelompok suku bangsa manapun, agama apapun, begini, mereka layak untuk dikasihi. Lalu, ini yang Alkitab bilang, sesama warga negara atau sesama sesama warga negara, agama apapun, kelompok suku bangsa apapun, bahkan kata Presion itu menegaskan, menekankan ini juga, Pak, Ibu, dari bangsa manapun. Artinya kalau tahu itu orang bule, itu pun itu layak dikasihi, Pak, Ibu. Ingat ini baik. Puji Tuhan, Pak, Ibu, kita ini tinggal di Indonesia dengan sangat banyak kelompok suku bangsa. Berarti kan ini yang Alkitab lagi berupaya beritahukan kepada kita, bahwa Tuhan itu membuka peluang kepada saudara dan saya untuk bisa belajar mengasihi kelompok suku bangsa manapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab begini, Pak, Ibu, kita hidup dengan beragam kelompok suku bangsa. Buka pintu rumah, kita bisa ketemu dengan beragam kelompok suku bangsa. Nah, itu sesama manusia yang Alkitab bilang begini, harus saudara dan saya kasihi, Pak, Ibu. Waktu kita melakukannya, itu yang Alkitab bilang, kamu berbuat baik. Kata baik di situ salah satu pengertiannya adalah begini, kamu melakukan tindakan terhormat. Amin. Jadi begini, saya ulang. Kasih tidak mengajar kita hidup dalam kotak, Pak, Ibu. Kasih menggiring kita untuk menjadi gereja yang Katolik. Gereja yang pribadi yang universal. Pribadi yang melihat manusia sebagai begini. Kelompok yang layak untuk dikasihi. Ulang. Dari kelompok suku bangsa manapun, dari agama apapun, tinggal dekat kita bersama dengan kita atau tidak tinggal dengan kita, jauh dari kita, selama mereka adalah sesama manusia, ini yang Alkitab bilang, saudara saya layak mengasihi mereka. Amin. Karena waktu kita melakukannya, kitalah orang yang sedang mengerjakan perilaku terhormat. Itu yang Alkitab bilang, ayat 8. Nah sekarang ayat 9, tadi Alkitab bilang, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Sebab, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Artinya kan begini, Bapak Ibu. Tadi ingat tuh, saya kasih tahapan kepada saudara. Saudara satu darah atau satu keturunan. Lalu, komunitas orang percaya. Lalu, sesama manusia. Nah, sekarang kita sudah tahu. Sesama manusia adalah temannya kita, tetangganya kita, warga negara, sesama warga negara. Lalu berikutnya adalah orang Kristen. Ingat, dari pengertian yang baru saja kita belajar, Alkitab di ayat 9 bilang begini, jangan memandang muka. Berarti kan ini yang Alkitab bilang. Saudara dan saya nggak bisa cuma mengasihi orang Kristen, Pak, Ibu. Amin. Sebab Presion, ulang. Saudara dan saya harus mengasihi orang yang tidak beragama Kristen pun
Saudara dan saya harus mengasihi mereka. Itu yang Alkitab ajar, Pak, Ibu. Amin. Kalau saudara dan saya mau berbuat baik, ingat ini baik. Jangan cuma berbuat baik untuk orang Kristen. Saudara dan saya harus berbuat baik untuk siapa aja. Ingat, kata plesion sesama manusia artinya adalah sesama warga negara. Selama kita semua adalah sama-sama warga negara Indonesia, Pak, Ibu, mari kasihi orang-orang. Apa tadi? Welcoming. Lalu jamu orang, lalu senangkan orang tapi nggak langgar prinsip benar, lalu berani mengasihi dengan cara bayar harga mahal. Amin. Jangan pandang muka, ayat 9 bilang, berarti jangan begini, mengasihi orang yang mengasihi kita, lalu gagal mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, itu pandang muka kan? Nggak bisa. Orang itu mau cinta saudara dan saya, atau orang itu mau benci kita, orang itu tetap layak untuk dikasihi oleh kita. Saya tahu, Pak, Ibu, praktek gampang, teori susah. Tapi bukankah ini yang Alkitab bilang, mengasihi memang harus bayar harga mahal. Amin. Jangan mengasihi memandang muka. Kita mengasihi orang yang menguntungkan kita, dan kita tidak mengasihi orang yang tidak menguntungkan kita. Kita mengasihi orang tertentu yang punya posisi, lalu orang-orang yang tidak punya posisi, kita tidak mengasihi mereka. Ingat, Alkitab bilang di ayat 9, Pak, Ibu, waktu saudara dan saya memandang muka dalam persoalan mengasihi, saudara dan saya sedang melakukan pelanggaran. Amin. Lalu di ayat yang ke-10, Alkitab bilang, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Berarti kan ini ayat 10 lagi bilang, kalau saudara dan saya cuma mengasihi sesama saudara satu kelompok, sesama saudara satu agama, lalu begini, kita tidak mengasihi tetangga kita, teman kita, orang-orang yang berbeda keyakinan, beda agama dengan kita. Tahukah saudara ini yang Alkitab bilang? Kamu abaikan saja satu bagian dari hukum yang diajarkan kepada kamu, kamu telah bersalah seluruhnya. Makanya kan begini, kasih itu mengajarkan begini, realita tentang kasih adalah inklusivitas. Realita tentang kasih adalah universal. Gereja yang Katolik, gereja yang menjangkau sampai kepada dunia. Realita tentang kasih adalah tidak ada keberpihakan. Realita tentang kasih adalah tidak mencari muka. Realita tentang kasih adalah objektivitas. Realita tentang kasih adalah semua orang layak dikasihi, Pak, Ibu. Amin. Ingat, langgar satu saja, Alkitab bilang, kamu telah bersalah terhadap seluruhnya. Makanya realita mengasihi mengajarkan saudara dan saya tentang keseimbangan, Pak, Ibu, seimbang. Amin. Mari kita uji ulang diri sendiri. Saya hidup di dalam kasih atau tidak? Saya terfokus mengerjakan hukum utama seperti yang Tuhan ajar kepada saya atau tidak? Kalau sampai kita sedang ada dalam proses belajar mengasihi orang, ini keadaan yang sudah paling tepat, Pak, Ibu. Sebab begini, kita butuh proses, butuh waktu, untuk sampai pada akhirnya kita berhasil memenuhi hukum seperti yang Tuhan ajar kepada kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia, mengasihi saudaranya kita. Kita butuh waktu, kita butuh proses, tetapi ingat ini baik. Selama ada proses dan selama waktu dipercayakan untuk saudara dan saya, maka berupayalah keras dari kesadaran dan persetujuan kita terhadap firman. Berupayalah keras untuk taat kepada firman seperti yang Alkitab ajar. Sebab percayalah, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan supaya pada akhirnya kita ini bisa didapati sebagai orang-orang yang bisa berhasil hidup di dalam kebenaran dan konsisten di dalam kebenaran sampai kepada garis akhir. Amin. Mari
Kita belajar sama-sama Pak Ibu, mengasihi saudaranya kita, mengasihi sesama manusia, jangan pandang muka. Jadilah gereja yang universal, jadilah gereja yang Katolik, yang mencintai dunia. Jadilah terang, jadilah orang-orang pelaksana firman Tuhan, supaya pada akhirnya nama Tuhan dihormati oleh orang ketika mereka bertemu dengan Tuhan yang ada di dalam kita. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Saya berdoa kiranya seluruh kebenaran ini termeterai dalam pemahaman kami, dalam perenungan kami, supaya pada akhirnya kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Kekuatan dari Tuhan bekerja maksimal di dalam kami, yang akan memampukan kami untuk berhasil hidup di dalam kebenaran, seperti standar yang Tuhan terapkan dalam kerajaan Allah. Kami mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan tiap-tiap hari. Waktu kami taat kepada Tuhan, berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau saudara diberkati dengan pengajaran ini, jangan lupa subscribe, lalu bagikan kepada banyak orang. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama sampai kita terlatih hidup di dalam firman, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.